oven backlog kembali lagi setiap petani nggak sama. Oh, nggak sama. Ya, kalau saya di sini Iya. setelah suhu 95 sampai 100 saya tahan 1,5 jam. Ditahan itu maksudnya gimana? Ditahan itu apa ya? Apinya nggak usah terlalu besar. Oh. Pokoknya kan jarum pada termo nggak turun. Tetap hidup maksudnya tetap, gitu ya. tetap gini kan, nggak turun, nggak naik, tetap ditahan. Oh. Itu saya beri jangka waktu tambahan 1,5 jam. 1,5 Ya, jam. kalau di sini kan mulai start api kan sampai nahan itu tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel Dimonium TV. Hari ini saya sudah berada lagi di budidaya jamur, tepatnya di Raras Jamur Tiram ya Mas ya. Betul. Lokasinya ada di Desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Selamat siang Mas Agus. Siang. Mas Agus, hari ini temani saya berbincang-bincang tentang cara pembuatan jamur tiram ini, budidayanya, perawatannya dari awal sampai panen ya Mas ya. Mas Agus, ini untuk proses atau tahap awalnya sampai panen ini membutuhkan waktu berapa lama ya Mas? Untuk buah. Iya. Untuk buahnya di umur 45 sampai 50 hari. Jadi kurang lebihnya nggak ada 2 bulan Nggak ya ada Mas 2 bulan. ya. Kemudian prosesnya apa saja Mas dari awal sampai panen? Kalau prosesnya bikin backlog kan serbuk gergaji, bahan Ya. utama, bekatul, Ya, kapur, air, sama jagung. sama jagung. Ya, jagung ampok. Itu di mix jadi satu, di packing seperti yang di belakang ini. Iya. Habis di packing, disterilkan di oven selama 5 sampai 6 jam. Iya. Habis itu besoknya diturunin, terus dikasih bibit. Kasih bibit. Kemudian ini Mas, saya kok lihat di belakang ada mesin apa ini ya? Ini namanya mesin press. Kebetulan dulu belinya dari Blitar. Dari Blitar ya Mas ya. Ini zaman dahulu harga mesinnya berapa Mas? Dulu 22. 22 juta. Ya, 3,5 tahun. Gitu. 3 tahun setengah. Berarti kemungkinan hari ini bisa naik ya Mas harganya? Terbaru saya dengar 25. 25. Ya. Jadi naik kurang lebih 3 juta ya 3 Mas juta. ya. Oh begitu. Jadi kalau pakai mesin ini lebih cepat atau gimana ya Mas ya? Tentunya lebih cepat, per jam 700 dengan operator sekian, 2 jam selesai. 2 jam lebih sedikit selesai, 1.500 per hari. 1.500. Jadi lebih efisien waktu juga ya Mas ya. Dan lebih bagus, tinggi sama, berat sama. Oh begitu. Ya. Jadi ini bisa ngukur sendiri ya Mas Bisa ya? disetel. Oh begitu. Nah ini untuk ciri-ciri bibit yang bagus Mas, yang sempurna itu seperti apa ciri-cirinya Mas? Oke. Ini kalau ciri-ciri yang bagus menurut saya ya, mungkin di luar sana masih banyak yang lebih senior yang lebih paham, tapi kalau menurut saya dengan keterbatasan pengetahuan saya, ciri-ciri bibit yang bagus pertama putih tebal. Iya. Dan miseliumnya agresif. Yang namanya miselium itu putih-putih ini loh. Yang putih cepat merambat itu ya Mas ini ya? namanya miselium agresif. Tapi juga belum tentu ya. Kadangkala indikator miseliumnya putih, tebal, agresif, tapi belum tentu juga menjamin jamurnya bagus. Oh, Iya. jadi tergantung perawatannya juga ya Iya. Mas ya? Baik, kemudian untuk ciri-ciri jamur yang bagus itu yang seperti apa? Mungkin warnanya putih pekat atau gimana Mas? Kalau simpel saja ya, jamur yang bagus adalah jamur yang tahan lama, bagusnya. Kalau begitu ya petiknya petik muda. Petik muda? Ya, lebih bagus petik muda, lebih tahan lama. Apalagi backlog, nutrisi backlog nggak pakai istilahnya pupuk-pupuk kimia. Iya. Itu lebih tahan lama bagusnya daripada yang pakai pupuk kimia. Mungkin kalau yang pakai pupuk kimia bisa cepat keluar, tebal. Tapi kalau sudah dipetik, daya tahannya itu nggak sebagus yang alami. Cepet layu gitu ya Mas Iya, ya? kadang kuning, cepet krem, busuk. gitu. Benar-benar. Ini untuk misalkan di udara biasa tanpa kulkas, Iya. bisa tahan berapa lama Mas jamur? Kalau pengalaman saya mungkin hanya sekitar kurang dari 24 jam. Kurang dari 1 Iya, hari? Iya, bagusnya kan di plastik hampa udara gitu kan. Oh iya, biasanya kayak di pasar-pasar atau bagaimana gitu. Oh, seperti itu.
Mas Agus, ini tadi saya lihat kan jamurnya atau hasil panennya sangat bagus ya Mas, sangat segar. Ini kira-kira ada obat khusus nggak Mas atau perawatan khusus? Kalau obat khusus sih nggak ada. Saya istilahnya mengedepankan perawatan preventif dulu. Saya mengedepankan kebersihan, Ya. baik kebersihan kumbung dan kebersihan backlog. Oh gitu. Seperti itu. Saya kalau pakai obat kebanyakan itu alami, blenderan bawang atau dicampur serai merah. Itu dibuat pupuknya atau gimana Mas? Enggak, itu sebenarnya untuk menanggulangi pencegah hama saja. Oh, Kayak kutu atau apa ya, bahasa Jawanya mime itu. oh mime. Ya. Oh, biar nggak dikerek mime gitu ya Jawanya ya Mas ya. Oh gitu. Kalau obat-obat kimia mungkin Mas? Kalau nggak begitu parah, saya mengedepankan alami. Alami ya Mas ya. Jadi kalau bisa ditanggulangi alami ya alami saja ya Mas ya. Serai sama bawang putih. Di blender, Di blender semprot. disemprot. Oh, seperti semprot biasa itu ya Mas ya. Ya. Makanya kalau sebelum parah kan saya pasti tiap 2 hari sekali saya sapu. Jadi harus kebersihannya terjaga Ya, seperti betul itu sekali. ya Mas ya. Mas, untuk misalkan ini untuk kelembapan udara atau kelembapannya si backlog sendiri Mas, biasanya disiram berapa kali Mas? Kalau untuk saat ini musim penghujan nggak saya siram, mungkin 3 hari sekali baru saya siram. Itu pun lantainya saja. Oh, lantainya Kondisional saja. sih sebenarnya. Penyiraman itu tergantung lihat sikon kumbungnya. Oh. Kan tiap orang, tiap petani beda-beda. Iya. Nah, kalau musim kemarau ya bisa 1 hari 2-3 kali. 1 hari bisa 1 sampai 3 kali Mas Kalau nyiramnya kemarau, itu. iya. Oh, kemarau gitu. Kalau misalkan penyiramannya terlalu sering berpengaruh atau tidak Mas? Berpengaruh sekali, jamur akan basah, mudah benyek dan cepat kuning. Oh, mudah. Dan backlog akan terserang penyakit. Oh gitu. Kan terlalu lembab. Iya, bukannya malah tambah subur ya Mas Iya. ya? Oh, tambah ini overdosis pemirsa. Kemudian untuk faktor apa saja yang harus diperhatikan Mas? Mungkin kelembapan udara atau kebersihannya atau mungkin ada yang lain? Kalau di kumbung cuma 3 faktor: kebersihan tempat kumbung, Ya, sirkulasi udara, baik. dan suhu kelembapan. Suhu kelembapan. Dah. Selain itu? Saya Nggak ada rasa ya, Mas? 3 itu cukup. Dengan kebanyakan kan kumbung di Indonesia kebanyakan masih kan ya semi modern lah. Iya. Jadi harus dijaga 3 faktor itu saja ya Mas ya? Ya. Baik. Mas, ini biasanya kan untuk para pemula ya Mas, petani pemula. Biasanya yang dieluh-elukan itu udah kleru. Mas, ini biasanya kan yang dieluh-elukan petani pemula ya Mas, tentang hama dan cara mengatasinya. Biasanya hamanya si jamur ini apa ya Mas? Kalau hamanya sih sebenarnya seperti kutu. Kutu. Iya, terbang hinggap di permukaan backlog. Kalau sudah di permukaan backlog nanti masuk itu memakan miselium. Oh, bibitnya itu. Iya, ini. Putih-putihnya Yang akan ini. hilang. Oh, dimakan Ya. Mas ya. Kalau saya sebelum kena penyakit, langkah saya kita bersihkan dulu area kumbung, area dalam kumbung, sekitar kumbung, Ya. baru saya bersihkan dulu. Oh, begitu. Iya. Kemudian ini misalkan pas musim penghujan Mas, ini hamanya tambah banyak atau gimana? Kalau musim penghujan biasanya lebih banyak dibanding dengan musim kemarau, apalagi Iya. musim buah. Oh, Ya, kalau musim buah pasti banyak, bahasa Jawanya merutu. merutu. Iya, Oh. merutu. Iya. Kalau ulat-ulat gimana? Enggak ya Mas ya? enggak. Ulat, Enggak ada. tikus, kecoa enggak. Terus ini untuk bawahnya Mas, alasnya mungkin harus pakai apa? Dimester atau pakai tanah saja cukup atau gimana Mas? Sebenarnya setiap petani mungkin punya keyakinan atau ilmu masing-masing ya. Kalau Iya. saya kebetulan semua kumbung saya plester. Oh, di plester. Kenapa Mas? Itu Alasannya? simple sih. Kalau disiram cepet apa ya? Airnya Nggak meresap? Nggak ngecembung ya bahasa Jawanya. ngecembung. Langsung meresap tapi dingin tapi bersih. Oh gitu. Ya. Itu kalau saya kembali lagi tiap petani Punya trik. strategi sendiri Iya, ya Mas ya. sendiri-sendiri. Ini hanya dari Mas Agus seperti Iya. itu. Mungkin untuk para pemula untuk menghindari hama bisa pakai metode yang dipakai Mas Agus. Monggo.
Mas Agus, ini kemarin ada pertanyaan dari pemirsa YouTube Monium TV. Ini sudah ditebar bibitnya di backlognya ya Mas ya, sudah pada umumnya. Kok tiba-tiba ini si putih-putihnya ini hilang Mas, berubah jadi coklat semua. Apa mungkin karena ovennya kurang lama atau gimana? Padahal kan sudah di oven selama 6 jam Mas. Gimana itu Mas? Kita lihat dulu yang istilahnya backlog yang tersebut ditaruh di mana. Kalau di kumbung, Ya. mungkin kumbungnya campur dengan backlog, usianya nggak sama. Oh, Iya. harus sama rata jadi ya Mas ya? Sebenarnya bagusnya seperti itu, satu kumbung itu satu umuran. Satu umuran. Ya. Kalaupun di inkubasi, sebenarnya kalau di inkubasi sudah aman karena namanya saja inkubasi itu sudah tempatnya bersih, kering, sirkulasi udara lancar, itu bagus. Makanya dari selepas inok, backlog dikasih bibit itu naruhnya di inkubasi. Iya. Di tempat yang bersih, kering, sirkulasi udara lancar, pasti akan lancar. Oh, seperti Jalannya. itu. Jadi bukan karena apa sih steamnya atau ovennya kurang ya Mas? Kalau indikator steam pasti nggak jalan, tapi kan itu tadi jalan ya. Sudah jalan, Jalan, separuh kan, terus miselium. jadi coklat lagi. Kemungkinan di dalamnya media itu ada sesuatu. Mungkin hama itu mikro Mas ya? organisme atau apa. Gitu. Jadi menyerang si miseliumnya itu ya Mas Ya. ya? Oh, seperti itu. Terus ada lagi Mas, ini jamurnya itu sudah keluar seperti ini Mas. Sudah keluar apa namanya? Dia si jamur cantiknya timnya ini. jamur, ya. Tiba-tiba warnanya kuning. Kuning itu jamur tiram putih. Iya, jadi gagal panen. Kalau jamur tiram putih tapi terus kuning, ini penyebabnya ada dua. Kalau nggak terlalu basah, Ya, ya terlalu banyak intensitas nyiramnya. ya. Kalau nggak gitu, hindari penyiraman di waktu siang. Siang. Maksudnya Siang. siangnya jam berapa gitu Mas? Antara jam 10, jam 1, jangan. Oh, jangan. Nanti kalau disiram pada jam-jam tersebut dengan terik matahari yang panas, justru air yang mengenai jamur Ya. jamurnya akan berubah warna. Oh, jadi Karena busuk. airnya air hangat. Oh gitu, airnya oh iya airnya jadi hangat ya. Kalau kita mandi pada siang-siang itu rasanya kan juga kadang hangat ya Mas ya. Ya, lebih bagusnya kan pagi atau sore. Pagi atau sore ya Mas. Kalau pagi kira-kira jam berapa Mas? Kalau di saya ini kan jam 7. Jam 7 sudah 7:30. disiram. Kalau sore jam 4, jam 5. Baik. Kembali lagi itu kalau saya setiap Iya. petani punya trik sendiri-sendiri ya. Betul, strateginya sendiri-sendiri. Nah ini untuk tips oven backlognya ini Mas. Yang bagus, yang maksimal ini kurang lebihnya harus berapa jam ya Mas ya? Nah, oven backlog kembali lagi setiap petani nggak sama. Oh nggak sama? Ya, kalau saya di sini Iya. setelah suhu 95 sampai 100, saya tahan 1,5 jam. Ditahan itu maksudnya gimana? Ditahan itu apa ya? Apinya nggak usah terlalu besar. Oh. Pokoknya kan jarum pada termo nggak turun. Tetap Itu, hidup maksudnya tetap, gitu ya tetap Mas? gini kan, nggak turun, nggak naik, tetap ditahan. Oh. Itu saya beri jangka waktu tambahan 1,5 jam. 1,5 Ya, jam. kalau di sini kan mulai start api kan sampai nahan itu tadi kan sekitar 4. Jadi kurang lebihnya berapa jam Mas? 5 sampai 5,5. 5 sampai 5,5 Nah, iya. jam ya Mas Ya, ya? kalau di sini ya, Ini pakai gas atau pakai kayu Mas? pakai kayu. Pakai kayu bakar ya, Ya, Mas ya. ya? Jadi lebih hemat gitu Lebih ya Mas? hemat. Pakai boiler 1.500 itu 5,5 jam dari nyala api total. Ini untuk ovennya sendiri ini buat sendiri atau beli Buat Mas? sendiri semua alat yang di sini Raras Jamur Tiram ini yang beli cuma mesin filling ini. Yang lainnya buat sendiri Buat Mas? sendiri. Kayak mesin-mesinnya. Oh, Ya. ovennya ini buat Oven, sendiri. press yang manual, Ya, mixer, Ya. ayakan, boiler, ketel itu bikin sendiri. buat sendiri ya Mas? Buat sendiri Tadi semua. saya juga lihat di sebelah sana ada kayak lab. Itu kok sampai nge-lab juga ini Mas? Enggak, itu lab-laban. Oh, lab-laban. Enggak, dengan background orang biasa enggak bisa lab. Lab-laban ya Mas ya. Tapi ini sudah kebanyakan buat sendiri ya Mas ya? Buat sendiri. Minus mesin press Iya. yang beli. Ini untuk tabur benih yang baik Mas. Kira-kira harus jam berapa? Apakah ada patokan waktunya, harinya?
Kalau saya nggak ada. Kalau Nggak ada. saya kan setiap hari nabur benih jam Iya. 7 sampai jam 11. 1.500 satu orang gitu. Iya, Jam 7 pagi sampai jam 11. Seperti itu. seperti itu. Jadi nggak ada patokan harus malam, harus gimana. Ya kalau kata orang sih apa ya, malam cenderung angin kan nggak begitu kenceng katanya. Iya. Tapi kalau ruangannya tertutup ya nggak masalah. Oh, nggak masalah. Pagi siang nggak masalah. Iya. Mas Agus, ini untuk yang terakhir, mungkin ada pesan-pesan atau motivasi yang diberikan khususnya pada jiwa-jiwa muda yang ingin merintis usaha budidaya jamur dan mungkin ada pemula juga. Monggo. Kalau dari saya apa ya, simple sebenarnya. Dulu kan saya berangkat berwirausaha kan dari apa ya, kerja ikut orang. Iya. Karena apa ya? Karena memang udah situasi atau kepepet juga nggak tahu, akhirnya kan saya terjun. Kalau motivasi serta saran apapun itu ya, Iya. Anda bagi pemula atau Yang ingin merintis. yang ingin merintis, yang pertama kalau Anda ingin menentukan usaha apa, Anda harus katakanlah 1 atau 2 orang Anda harus punya panutannya. Katakanlah usaha jamur. Iya. Lingkungan Anda yang terdekat, Anda harus belajar ke dia orang. Itu yang pertama. Jangan istilahnya jalan sendiri, otodidak. Kalau lebih simpelnya lah, serahkan pada ahlinya. Seperti itu kalau saya. Terus kontrol. Kontrol dalam artian jangan di-loss, produksi terus. Tapi kalau ada sesuatu penyakit atau masalah, nanti sudah panjang, sudah banyak, nanti Anda kerugian besar. Itu kontrol juga penting. Iya. Guru, mentor juga penting. Di samping juga online tentunya. Iya. Ya, dari dunia luar, entah itu petani dari luar daerah, luar negeri. Kalau saya biasanya jiplak Thailand, petani gitu. Thailand. Iya, dia lebih maju, 2 kali maju. lipat dari Indonesia. Gitu. Jadi misalkan kalau ingin budidaya jamur, jangan langsung mencari satu sumber saja ya Mas Jangan. ya. Jadi harus mencari banyak sumber, Ya. apalagi harus ada mentornya Iya. untuk ditanya-tanyain ya Mas ya. Karena kan satu petani ke petani yang lainnya kan nggak sama. Strateginya Ya, mungkin berbeda. di jamur kan nggak ada ilmu baku. 1 tambah 1 belum tentu 2. Oh gitu. Iya, katul, campuran racian katul, petani satu dengan petani yang lain, katulnya juga nggak sama. Beda ya Mas ya. Ya. Jadi kalau ada informasi jangan langsung diserap atau ditelan mentah-mentah ya Mas ya. Di Seperti sana, istilahnya di sana bagus, jenengan sampai terapkan di tempat Anda belum juga bagus. Belum tentu. Tapi juga belum tentu nggak bagus. Mas, misalkan ini ada pemirsa yang ingin tanya-tanya ke Mas Agus, boleh atau tidak Mas? Monggo. Monggo ya Mas ya. Di WA, Facebook, Instagram, monggo. Monggo. Baik, Mas Agus, terima kasih sudah menemani Monium hari ini berbincang-bincang tentang perawatan jamur ya Mas ya. Oke. Semoga untuk ilmunya hari ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa Monium TV. Nih. Terima kasih untuk pemirsa Monium TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.